Mengejutkan, anggota TNI datangi Habib Bahar. Jangan takut-takutin masyarakat. Ada urusan. Pak, rekam nih masyarakat. Rekam ini rakyat ini. Udah, itu ngapain Pak Boy balik? Ngapain Pak Boy balik? Kalau mau tenang biasa-biasa aja. Benar-benar memalukan. Saya malu punya TNI kalau demikian tindakannya. Saya malu. Saya tidak mengira TNI bisa bertindak seperti itu, bahkan bukan dalam kapasitas oknum. Kenapa? Karena memakai seragam lengkap dan itu tidak mungkin bergerak ya kalau pakai seragam itu kecuali ada instruksi dari atasan. Dan informasinya katanya Dandim itu ya, Dandim dari Bogor. Tadi ada rincian lengkap di beberapa sosial media. Berarti ya kalau dia Angkatan Darat, komando tertinggi Angkatan Darat tentu Kasat, dalam hal ini Dudung Abdurrahman. Berarti bisa jadi tindakan tadi atas perintah langsung dari Jenderal TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Abdurrahman, Dudung Abdurrahman. Bapak mau nggak datang kemari tetap sering saya bakal datang Polda Jabar. Bukan bukti kan emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang, saya ngira bisa. Kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Loh, itu urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong. Mengejutkan, anggota TNI datangi Habib Bahar. Terlihat dalam video tersebut bahwa Habib Bahar didatangi anggota TNI. Nggak tahu maksudnya apa. Dalam video tersebut juga terdengar bahwa anggota TNI menyampaikan jaga kata-kata. Dalam video tersebut juga terdengar kalau Habib Bahar mengatakan akan datang hari Senin. Saya adalah warga negara yang baik, apapun saya akan hadapi. Saya gak bakal kabur, gak usah dijemput-jemput. Lagian hari Senin saya udah katakan saya akan hadir, ungkap Habib Bahar. Video tersebut juga dibanjiri komentar para netizen. Di antaranya akun Rudi RA. Kenapa TNI jadi begini? Hanya ulama yang diawasi. Kenapa? Ada apa? Azga Al-Habib membalas, saya yakin tidak semua TNI itu hanya oknum yang berkepentingan. Sementara akun Heru Setia mengatakan Tuhan aja dihina dia nggak marah, atasannya menista agama malah dibela. Akidah nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Kita negara Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. 4 fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati, Pancasila harga mati, UUD 45 harga mati. Bapak mau ngomong kalau ini ganti ya? Nggak ada kaitannya putra TNI, Pak. Udah, itu ngapain Pak Boy balik? Ngapain Pak Boy balik? Kalau mau tenang biasa-biasa aja. Menjadikan syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Bapak mau nggak datang kemari tetap sering saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan bukti kan emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang, saya nginap di sana. Jadi kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Jemput, Pak. Loh, itu urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah saya, Pak. Saya ada tetap, tugas saya menjaga stabilitas wilayah, saya Pak. bilang, bapak mau datang sekarang ini bapak datang sini. Ya. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. Kita Saya bukan, edukatif. Siapa sih yang lapor ini? Ini, kita provokatif. Provokatif apa? Menyampaikan ceramah provokatif kami akan pakai barang. Provokatif apa? Iya, di daerah sini. Bapak sini sudah apa di video-video itu? Provokatif apa? Menghina persorangan, menghina mungkin harga baik institusi dan kehormatan, Pak. Kehormatan. Iya, Pak. Terus di mana ketika saya bela harga diri, kehormatan? Bagaimana nasib keluarga-keluarga prajurit TNI yang gugur di KKB Papua? Bapak itu gak ada kaitannya, Pak. Serangkan Papua, serangkan KKB. Makanya saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri. Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif? Jangan dialihkan dari persoalan di sana dengan ini. Oh, bukan dialihkan. Itu ceramah utuh jadi satu. Dilihat semuanya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, betul. Sudah tugasnya, Pak. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada. Nah, tugas saya ngasih ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Betul. Lama kan tahu. Itu ranah kita. Siapa, Pak?
Itu ranah kita. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, yang harus berhati, saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan dong. Kaitannya, Pak. Loh, kok nggak ada kaitannya bagaimana? Mungkin ada asal kalau nggak ada arti. Bapak bisa menjaga kalimat. Saya menjaga kalimat saya. Menurut Bapak, Lah, enggak, ini tapi gini Pak, sekarang saya tanya, urusannya ada apa? saya nyampaikan pesan. Pesan Saya dari tidak siapa? berharap Pesan dari Dari siapa? saya selaku penguasa wilayah. Pesan dari siapa? Bapak kalau datang ke sini dengan baik, kami akan sambut dengan baik, Pak. Karena Kami Bapak rakyat, sudah TNI terlanjur lahir dari rakyat. Kami menyampaikan rakyat. yang tidak baik, Pak. TNI lahir dari rakyat. TNI lahir dari rakyat. Gitu. Iya, TNI lahir dari kiai, Pak. Sekarang komandan saya lagi sama Sri. Tunggu dulu Pak. Kita ngomong sebentar. Saya putra TNI. Bapak Hamid yang terhormat. Saya ngobrol. Kalau mungkin saya tidak ingin Bapak Hamid menyampaikan. Oh enggak bisa. Saya, pendapat Pak, kita. saya sampai Kalau itu mati. menjelekkan kita bubarkan Pak. Sampai Yakin? saya mati pun tetap saya bakal membela saya punya agama, bela saya punya bangsa, bela saya punya NKRI, harga mati bagi saya. Membela agama bukan menjelek-jelekan. Saya nggak pernah menjelekkan siapa. Ngomong saja. Ini kan Saya nggak bisa Bapak bilang bakal berhenti, oh nggak bisa. Saya punya prinsip, Bapak punya prinsip, kita semua hidup dengan prinsip. ya udah, ini aja Pak. Nanti sesuaikan mungkin kita udah tahu Pak, ada panggilan-panggilan itu kan. Nah makanya Senin kan saya udah bilang, saya datang ke silakan Polda datang, Jabar. Pak. Secara Kalau saya terhormat. bukan warga negara yang baik, Pak, saya udah pergi, saya udah kabur, saya udah lari. Ini enggak, saya laki. Ya, pada Saya sangat terhormat Pak. oh iya, setiap ada masalah pasti saya hadapi. Ikuti aturan hukum. Oh maaf, yang berlaku. kita nggak pernah lari, kita Nah datang. itu, buktikan nanti di proses hukum yang ada. Iya, kita datang. Oke, terima Saya kasih, datang. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong, kalau datang bagus-bagus baik-baik kita terima. Kalau datang kemari bagus-bagus baik-baik kita terima. Iya, kalau datang kemari bagus-bagus baik-baik kita terima. Iya, pernah tahu. Cuma kalau datang kemari mau sok-sokan sok terapi, oh salah. Salah orang. Salah orang. Ini enggak datang begitu. Kan orang satuan wilayah. Maksudnya apa? Nah, silaturahmi kan masuk datang baik-baik. Tapi tadi begitu kami datang rame terkesan kayak Makanya kalau datang bagus-bagus kan enak. Saya tadi lagi tidur. kayak tadi saya bilang juga kan ada maksud saya. Enggak, maksud saya begini. Bagaimana kalau semua orang tahu? Citranya, saya jaga cerita TNI bos. Saya jaga citra. Enggak, bagaimana kalau rakyat umat Islam tahu? Kayak begini ceritanya. Coba ayo, bagaimana? Ini nggak usah jauh-jauh lah, rakyat sini aja masyarakat Kemang kalau tahu bagaimana. Intinya besok kan udah kita jalur Bengkulu. Lah itu udah lupa maksud saya. Walaupun sekalipun polisi, sekalipun tentara nggak datang kemari, tetap kita bakal datang kok. Nggak perlu mau kayak sok terapi atau saya. Walaupun sekalipun polisi, sekalipun tentara nggak datang kemari, tetap kita bakal datang kok. Nggak perlu mau kayak sok terapi atau apa, enggak, jangan. Hari Minggu kita udah di sana. Hari Minggu kita udah di sana. Ana pamit. Nggak ada urusan. Ana pamit. Mau datang kemari atau enggak, hari Minggu tetap kita datang. Kita ini beda. Salah orang. Salah orang, jangan. Tadi malam kita dilempar kepala anjing. Jangan kalau mau begitu begituan, jangan. Salah orang. Salah. Kalau mau sok terapi saya salah. Salah. Kalau Habib lain mungkin bisa kena disok-sok begitu. Saya Bahar bin Smith mau disok terapi begitu. Salah orang. Konfirmasi datang silaturahmi bagus-bagus, wah kita terima. Uang patungan banyak ya. Siapa yang nggak ini? Oh, tahu-tahu datang. Woi, kita ini rakyat. NKRI harga mati merdeka. 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 Allahu Akbar. Merdeka. Hidup Indonesia. Merdeka. Lalu saya membuat tulisan untuk memberikan satu kritik terhadap institusi kepolisian karena kejadian tadi benar-benar memalukan. Saya malu punya TNI kalau demikian tindakannya. Saya malu. Saya tidak mengira
TNI bisa bertindak seperti itu bahkan bukan dalam kapasitas oknum. Kenapa? Karena memakai seragam lengkap dan itu tidak mungkin bergerak ya kalau pakai seragam itu kecuali ada instruksi dari atasannya. Dan informasinya katanya Dandim itu ya, Dandim dari Bogor. Tadi ada rincian lengkap di beberapa sosial media. Berarti ya kalau dia Angkatan Darat, Komando Tertinggi Angkatan Darat tentu Kasat, dalam hal ini Dudung Abdurrahman. Berarti bisa jadi tindakan tadi atas perintah langsung dari Jenderal TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Abdurrahman, Dudung Abdurrahman. Dan ini perlu diklarifikasi oleh Mabes TNI. Kenapa? Karena tindakan TNI yang mendatangi rakyat sipil, yang mengintervensi proses penegakan hukum, itu sudah keluar dari pakem, dari tugas pokok dan fungsi tentara sebagai alat negara, sebagai penjaga kedaulatan negara, sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. TNI semestinya ada di depan dalam rangka menghalau penjajahan asing, menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari rongrongan, ya, rongrongan orang-orang yang ingin memberontak, misalkan di OPM, ya. Misalkan di Kepulauan Natuna. Nah, di sanalah harusnya fungsi TNI. Bukan mendatangi rakyat sipil, apalagi dalam konteks intervensi kasus hukum. Karena tadi di dalam dialog, saya lihat di videonya, anggota TNI tadi, Jenderal Bintang Satunya itu semacam mengultimatum Habib Bahar bin Smith agar datang memenuhi panggilan kepolisian dan dijawab oleh Habib Bahar bin Smith, ia akan datang. Jadi tidak tepat, itu kerjaan polisi. Polisi itu aparat penegak hukum, maka dia yang punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Dan ingat, kasus Habib Bahar bin Smith itu belum menjadi kasus hukum, baru dikeluarkan SPDP. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, baru dimulai. Belum ada tersangkanya. Habib Bahar juga belum diperiksa. Dan mohon maaf, tidak ada itu kewenangan TNI.